Yuk, welcome back guys di channel Just Luckman. Dan di video kali ini kita akan membuat video tips lagi ya. Tapi laptop, tips membeli laptop. Oke. Di sini model kita Acer Aspire 3. Sudah pernah kita review, videonya ada di pojok kanan atas. Nah, sebelum kalian membeli laptop, ada beberapa hal penting yang harus kalian ketahui sebelum memiliki ya. Seperti video yang kemarin, yaitu ada 4 faktor. Yang pertama adalah CPU, RAM, GPU, dan juga penyimpanan. Ya, sisanya adalah fitur atau tambahan lah, sesuka kalian menyebutnya. Nah, laptop memiliki CPU yang jauh berbeda daripada HP. Kalian itu nggak bisa menilai laptop seperti menilai HP. HP kan Snapdragon 625, 665, berarti 665 lebih baik daripada 625. Nah, yang kita bahas kali ini adalah prosesor yang paling banyak dipakai seperti Intel ya. Mungkin dari kalian beranggapan kalau ada Intel Core i3, Core i5, Core i7, dan Core i9. Menganggap bahwa Core i7 mungkin lebih baik daripada Core i5. Core i9 lebih baik daripada Core i7. Itu opini kalian, argumen kalian itu benar jika pada generasi yang sama. Jadi kalau Core i7 generasi ke-7 dengan Core i5 generasi ke-10 sudah beda jauh. Jadi prosesor laptop atau prosesor HP sekarang sudah memiliki generasi-generasi. Selain Core i3, Core i5, Core i7 memiliki generasi. Dan seperti cara membacanya, misal Core i7 lalu ada strip 11. Dua angka pertama ada 11, berarti itu generasi ke-11. Selanjutnya bisa kalian logika sendiri lah. Semakin banyak yang kalian tahu kan. Nah, juga prosesor ini gunanya seperti otak ya. Sudah saya katakan ini di tips membeli HP, tapi saya katakan lagi, otak. Semakin bagus prosesornya, semakin juga bagus cara membaca, bagaimana ya, memproses data, seperti itulah. Berarti semakin bagus otak kalian dalam bekerja. Nah, yang kedua yaitu RAM, Random Access Memory, memori yang dikhususkan untuk mengakses sebuah data temporary atau data sementara. Seperti kalian membuka Google Chrome ya. Karena itu butuh RAM yang banyak itu. Untuk multitasking beberapa tab itu, jika kalian RAM cuma 4 GB membuka tab 10, ya kalian nyiksa laptop atau nyiksa PC seperti itu. Jadi jika kalian multitasking, membutuhkan random access memory atau RAM yang banyak juga. Sekarang mungkin standar 8 GB lah. Itu sudah standar. 16 bagus lah, sudah cukup. Nah, sekarang ke GPU. Untuk GPU-nya sendiri, kalian mungkin gimana ya, lebih ke gaming lah GPU untuk laptop ini dan juga PC. Jadi ya itu terserah kalian. Juga GPU ini termasuk salah satu yang mahal. Beberapa GPU bahkan lebih mahal daripada prosesor. Karena permintaan tinggi sekarang, banyak cryptocurrency mining atau sebagainya, permintaan GPU mulai tinggi dan harganya juga semakin mahal, supply dan demand. Oke. Nah, sekarang ke penyimpanan, storage, penyimpanan data ya. Semakin tinggi penyimpanan data, semakin banyak data yang bisa kalian simpan. Namun, di laptop ini atau PC terdapat dua jenis, yaitu HDD dan SSD. Nah, kedua benda ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seperti HDD mungkin murah sekali ya daripada SSD, tapi cepat rusak, cepat panas, dan sebagainya. Nah, SSD kekurangannya itu jauh lebih mahal. Misalnya ya HDD 1 terabyte bisa kalian dapatkan dengan harga 800.000. Nah, SSD 1 terabyte bisa sampai 2 juta, seperti itu. Tapi kecepatan membacanya bisa sampai 10 bahkan 20 kali lipat. SSD lebih cepat daripada HDD. Dan fungsi storage ini tidak hanya membaca data seperti data film, kalian lihat film itu gak nyandet-nyandet seperti itu. Kenapa laptop-laptop tua, laptop-laptop bekas gitu agak bagaimana ya, ngelek-ngelek atau nyandet-nyandet? Nah, karena HDD-nya
rusak di bagian situ. Sangat lumrah sekali itu, karena HDD itu memang umurnya cuma 12 bulan. Setelah 12 bulan, ya lumayan rusak lah. Lalu, seperti fitur lainnya, 4 faktor telah dilewati, sekarang kita akan masuk ke fitur layar atau kamera ya, atau tombol-tombolnya. Nah, layar itu opsional, tapi semakin besar resolusi, semakin enak untuk memandangnya. Dan juga Hz, mungkin kalian nggak tahu Hz, 60 Hz, 120 Hz, itu adalah frekuensi dari layar, atau FPS, lebih gampangnya FPS, frame rate per second. Jika 60 fps berarti 60 gambar per detik, dan 120 fps 220 gambar per detik. Jadi semakin tinggi fps, semakin mulus juga layar itu bekerja. Semakin tinggi resolusi, semakin tajam gambar di dalam layar tersebut. Oke. Juga opsional port-portnya, port USB, port charging, SD card, port Type USB Type C, seperti itu. Opsional dari kalian sendiri, bagaimana kalian bisa memanage budget kalian dan tujuan kalian. Karena laptop di desain sangat berbeda. Ada laptop untuk gaming, desain 3 dimensi seperti ya desainer grafis, arsitektur seperti itu, dan juga hanya laptop kantor biasa. Nah, untuk yang gaming mungkin memprioritaskan CPU dan juga GPU dibandingkan lainnya. Lalu laptop desain memprioritaskan RAM dan juga sebagainya, dan juga graphic card. Ya, untuk mendesain itu memang membutuhkan graphic card yang tinggi, dan laptop kantor atau bekerja biasa mungkin lebih murah, tapi speknya biasa-biasa aja. Oke, sekian dari video kali ini. Tip untuk membeli laptop baru, mungkin kalian yang belum tahu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di video ini. Ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.